Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Tahukah Anda bahwa ada orang-orang yang sholat bersama dengan setan? Nah, berikut 6 orang ini bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami ini Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. Orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah pada saat Imam Hanafi masih hidup. Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhkan untuk sholat dan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Lalu saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Orang yang merasa ragu buang angin. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang tidak fokus saat sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang, dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan hal ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,
sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Semoga kita cepat menyadari ketika mengalami 6 hal tersebut. Jangan sampai ikut terpedaya dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab.